Pernah gak sih kalian duduk di kelas yang terlihat tenang, tapi entah kenapa, kita tiba-tiba merasa cemas? Dalam situasi yang seharusnya nyaman itu, entah kenapa pikiran kita malah penuh dengan kekhawatiran. Entah ujian yang mendekat, tugas yang menumpuk, atau sekadar rasa takut kosong di depan kelas. Rasanya, mau bertanya juga bingung, padahal semua orang kelihatannya serius saja. Apa yang sebenarnya terjadi di otak kita saat kita merasakan ketegangan di tengah keheningan? Di sini, kita akan menggali apa yang menyebabkan suasana tenang di kelas justru bisa terasa menenangkan. Dari psikologi sederhana hingga pengalaman yang mungkin sudah sering kita alami, kita akan menjelajahi bagaimana ketegangan bersembunyi dalam situasi yang tampaknya biasa. Mari kita mulai dengan melihat bagaimana konteks sosial dan ekspektasi di kelas bisa membentuk perasaan kita. Chapter 1, Ketidaktahuan yang membuat gelisah. Bayangkan kamu duduk di ruang kelas yang sunyi, di mana setiap detak jam sepertinya berdentang lebih keras dari biasanya. Ketika guru bertanya, semua mata terfokus padamu, dan serentak suasana hening menciptakan rasa tidak nyaman. Kenapa ya saat seperti ini, kita bisa merasa terjebak dalam gelisah? Apa yang tersimpan dalam benak kita adalah ketidaktahuan dan kecemasan akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Mungkin kita tidak yakin dengan jawaban yang tepat, atau justru khawatir jika ada yang memperhatikan saat kita tidak bisa menjawab. Pedihnya lagi, rasa cemas ini seringkali berakar dari keinginan untuk terlihat sempurna di depan orang lain. Kita merasa harus selalu dapat memenuhi ekspektasi, seolah-olah setiap kesalahan adalah bencana. Hal ini bisa membuat atmosfer hening menjadi semakin menegangkan. Mengetahui bahwa teman sebangku sudah menggapai nilai tertinggi membuat kita bertanya-tanya, apakah kita akan jadi yang terakhir? Dengan begitu banyak pertanyaan di benak, ketenangan kelas berubah menjadi tekanan yang tak terucapkan. Chapter 2, Tekanan sosial yang tersimpan. Di setiap kelas, terdapat rantai tak terlihat yang mengikat kita pada ekspektasi. Perilaku teman-teman kita, pilihan mereka, bahkan cara mereka berpakaian, semua memberi dampak pada bagaimana kita merasa. Di satu sisi, kita ingin menjadi bagian dari kelompok, di sisi lain, kita takut terlihat berbeda. Tekanan sosial ini bisa membuat kita merasa tertekan dan terjebak. Mungkin kita tidak mau menjadi pusat perhatian, tetapi rasa ingin tahu orang lain justru menjadi beban. Ah, ironis kan? Dalam situasi yang seharusnya biasa-biasa saja, kita justru merasa menjadi sorotan. Setiap aktivitas di kelas bisa menambah ketegangan. Apa kita cukup baik untuk menjawab pertanyaan sulit? Atau apakah kita cukup cepat dalam menyelesaikan tugas? Societal expectation ini membuat kita tidak hanya mengejar nilai, tetapi juga mencari persetujuan. Persetujuan yang entah dari siapa dan untuk apa, yang terasa semakin memberatkan beban kita. Chapter 3, Keheningan versus kecemasan. Keheningan selalu memberi dorongan aneh dalam pikiran kita. Di satu sisi, ini adalah kesempatan untuk menyerap ilmu, tetapi di sisi lain, bisa jadi ruang bagi pikiran liar kita untuk bercokol. Dalam keheningan itu, suara detak jantung kita mungkin terasa seperti gong yang mengumumkan ketidakpastian. Berkali-kali kita mendengar suara dalam kepala, bagaimana jika pertanyaannya di luar jangkauan? Kita merasa terjebak antara kebutuhan untuk memberi jawaban dan keinginan untuk bersembunyi di balik teman-teman yang lebih berani. Perasaan ini bisa berubah menjadi sikap defensif. Ketika menjadi yang dianggap paling lemah di kelas, keheningan yang tidak nyaman bisa membuat kita merasa bersalah, seolah-olah harus menjelaskan diri. Dengan demikian, keheningan malah menjadi penyebab kita merasa lebih tegang. Chapter 4, Menghadapi kecemasan. Apakah kita cukup siap? Begitu kita menyadari adanya kecemasan ini, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah mengenali sumbernya. Apakah itu dari diri sendiri atau lingkungan?
Yang perlu kita ingat adalah kita tidak sendiri. Pasti ada teman yang merasakan hal yang sama saat hendak menjawab. Mari kita ambil langkah bijak, mulai dari berbagi kekhawatiran tersebut dengan teman terdekat. Ketika kita berbicara tentang ketakutan, kita memberi ruang bagi diri untuk merasa lebih baik. Disinilah pentingnya saling mendukung dalam situasi sulit. Tapi ingat, tidak ada tekanan. Kita tidak perlu berusaha lebih hanya untuk mendapatkan pengakuan. Yang terpenting adalah mengatasi perasaan tersebut dengan cara yang sehat. Pertama, coba untuk fokus pada napas, memberi diri waktu sejenak untuk tenang. Kedua, ingatkan diri kita bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Ketiga, jangan ragu untuk meminta bantuan dari guru jika ada yang tidak dimengerti. Langkah-langkah kecil ini bisa membantu kita melewati masa-masa sulit. Chapter 5. Kesimpulan, keberanian dalam keheningan. Bisa dibilang, keheningan memberikan jeda dalam kelas yang kadang membuat kita merasa lebih rentan. Kita perlu bersemangat dan memahami bahwa tidak ada satupun di antara kita yang sempurna. Di dalam keheningan itu, ada banyak suara yang bisa terdengar, termasuk suara ketidakpastian dan ketakutan. Saat kita tahu bahwa orang lain juga merasakannya, kita bisa lebih berani. Kesimpulannya adalah, dalam setiap kelas yang tampak tenang, ada cerita yang lebih dalam dan jeritan yang tak terucapkan. Melewati itu semua adalah bagian dari pertumbuhan kita sebagai manusia. Jadi, jangan biarkan keheningan membuatmu tertekan. Kita semua belajar dan tumbuh bersama. Ingat, apa yang tampak tenang terkadang justru menyimpan banyak ketegangan. Jangan lupa untuk subscribe Memoria untuk lebih banyak cerita menarik. Karena setiap hal punya asal.